Baik teman-teman, kawan-kawan, sobat-sobat. Pada video kali ini saya akan melanjutkan daripada video sebelumnya. Yang dimana saya akan menceritakan, membahas film drakor yaitu film drama Korea. Film ini menceritakan seorang bos yang mencintai, menyukai karyawannya. Dan pada video yang saya akan bahas ini merupakan video kedua, episode kedua. Bagi teman-teman yang ingin menonton video sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi, di situ ada link video sebelumnya. Baik, kita langsung saja pada videonya. Sebelum lanjut yuk di subscribe, di like, di komen, dan share videonya. Di pagi hari Sung Ji sebelum ke tempat kerja dia melihat sepedanya sudah parkir di depan pintu. Dan kemudian dia melihat dua lembar pamflet. Pamflet ini merupakan pemberian dua orang sosok laki-laki yang sedang berusaha, berjuang untuk mendapatkan sosok Sung Ji. Pamflet ini berisikan informasi promosi daripada usaha dua pria tersebut. Akan tetapi Sung Ji tidak tertarik dengan pamflet tersebut, malah dia buang di tempat sampah. Sesampainya di pertengahan jalan kerja, Sung Ji melihat pria yang sedang menggoda, membujuk perempuan dan kelihatannya pria ini memaksa perempuan untuk yakin apa yang dikatakan pria tersebut. Akan tetapi perempuan yang ia bujuk tidak menyahut, tidak peduli. Akhirnya orang tua yang di sampingnya melontarkan tanggapan pada pria ini, "Kenapa kamu begitu memaksa?" Pria ini malah menjawab, "Urusi saja urusanmu Nek dan silahkan jalan, kenapa engkau yang gelisah?" Dan Sung Ji heran. Kenapa dia heran? Sebab pria ini pernah menggoda Sung Ji. Sung Ji heran melihat pria tersebut dan berkata dalam hati, "Dasar fuckboy." Sesampainya di tempat kerja, Sung Ji cepat-cepat membuat roti dan kue. Temannya datang dan bilang, "Kenapa secepat itu kamu melakukan pekerjaan?" Sung Ji menjawab, "Sebab saya harus cepat-cepat ke rumah sakit untuk membawa ibuku pulang." Kemudian setengah selesai membuat roti, Sung Ji memberikan kepada temannya dan dia pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Sung Ji bilang kepada bibinya, "Biar saya yang mengantar ibuku pulang, maaf saya sudah merepotkan bibi." Tapi bibinya bilang, "Tidak mengapa kok, kembali saja ke tempat kerjamu." Sung Ji pun menyetujuinya. Sepulang dari kerja, Sung Ji mendapati pria di depan rumahnya. Pria ini adalah pria yang mendekati Sung Ji, pria yang menggoda Sung Ji. Pria ini marah, kesal atas apa yang dilakukan Sung Ji, sebab Sung Ji membuang pamflet yang diberikan kepada Sung Ji tadi pagi. Kemudian pria yang satu datang dan melihat pamflet yang diberikan kepada Sung Ji sudah kotor. Akhirnya pria yang berkacamata ini marah, dan menyalahkan pria yang di sampingnya. Padahal ini adalah perbuatan Sung Ji, yang tidak tertarik dengan pamflet tersebut. Tiba-tiba Jong Si datang. "Apa yang sedang kalian lakukan?" Jong Si melihat dua pria ini sedang memarahi Sung Ji. Akhirnya Jong Si menyuruh Sung Ji untuk masuk ke dalam mobil. Dan kemudian terjadilah perkelahian di antara mereka. Hasil negatif dari perkelahian tersebut, Jong Si mendapatkan benjolan, bengkak di bagian bibir. Kali ini Sung Ji dijemput Jong Si untuk sama-sama ke tempat kerja. Jong Si menghidangkan senyuman di awal pagi kepada Sung Ji. Sepertinya Sung Ji sudah menandakan, memperlihatkan perhatiannya kepada Sung Ji, dan Jong Si bilang, "Yuk masuk dalam mobil aku antar." Dan ketika sampai di tempat kerja Sung Ji kembali, membuka buku ajaib itu. Kata Sung Ji, "Sejak saya mengenal buku ini, saya mendapatkan hal-hal aneh pada diriku, khususnya dalam perkara asmara." Kemudian dia coba membuka buku ajaib tersebut, buku itu berkata, "Ambil satu langkah ke depan. Orang itu sedang ada di belakangmu." Akhirnya Sung Ji menuruti isi buku tersebut. Sung Ji mencoba maju satu langkah ke depan, dan tiba-tiba Jong Si sedang berada di belakangnya, dan memegang bahu Sung Ji. Sung Ji kaget dan teriak. Jong Si menyapanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Tetapi Sung Ji tidak menjawab dan langsung mengalihkan pembicaraan Jong Si. Sung Ji kembalilah bekerja, membuat kue. Tetapi dia tidak fokus, konsen, membuat kue. Sung Ji menghayal, mengingat, merenung atas apa kelakuan Jong Si pada dirinya. Sung Ji bilang, "Kenapa Jong Si semakin mendekati saya dan terus memberikan perhatian besar kepadaku, dan saking ketidakfokusnya dalam membuat kue, masakannya rusak dan terjadi kebakaran." Kemudian Sung Ji teriak kencang. Datanglah teman-temannya dan Jong Si, untuk berusaha memadamkan api itu. Akan tetapi Jong Si mempertanyakan keadaan Sung Ji meskipun dalam keadaan darurat, keadaan gawat. Dari kejadian itu Jong Si mengalami pingsan, tidak menyadarkan diri dan segera dibawa ke rumah sakit. Sung Ji hendak mau naik dalam mobil, dari pihak rumah sakit tidak membolehkan untuk ikut, dengan alasan biar satu orang saja yang ikut. Akhirnya Sung Ji keluar dan tidak jadi ikut, tiba-tiba dia melihat buku ajaib itu berkata, "Beranilah."
Akhirnya Sung Ji menghampiri Ana, biar saya saja yang ikut ke rumah sakit, sebab ini kesalahanku, saya harus tanggung jawab. Kemudian Ana menyetujui, mengiyakan atas permintaan Sung Ji. Kemudian tibalah di rumah sakit, Sung Ji kembali membuka buku ajaib itu. Buku ajaib itu bilang, pujilah dia, tataplah dia, berikan perhatian yang besar kepadanya. Dan Jongsi keluar, di sini Jongsi baik-baik saja hanya mengalami luka lecet di tangannya sehingga diperban. Tetapi tangan Jongsi yang diperban, Sung Ji mengira tangan Jongsi cacat, lumpuh, sehingga dia menangis dan berkata, maafkan saya, ini semua kesalahanku. Akhirnya Jongsi menyentuh bahu Sung Ji dengan menggunakan tangan yang diperban, Sung Ji pun kaget, dan ternyata tangannya tidak cacat, masih bisa berfungsi dengan normal. Lalu kemudian Jongsi menatap Sung Ji dengan tatapan yang penuh kasih sayang, dan berkata, apakah tangisanmu, kekhawatiranmu kepadaku benar-benar kamu serius? Sung Ji menjawab, apakah itu sebuah pernyataan? Salah total jika kamu mengira saya hanya berpura-pura. Di sini Jongsi mengungkapkan perasaannya, Sung Ji hampir-hampir untuk menjawabnya, akan tetapi Ana datang, akhirnya gagal. Ana menyuruh Jongsi secepatnya untuk pulang sebab, di luar, tempat parkir mobil penuh. Sung Ji diajak sama-sama untuk pulang, tetapi di sini Sung Ji menolak dan berkata, biar aku pulang sendiri sembari menenangkan jiwa atas kejadian tadi. Sesampainya di tempat kerja, Sung Ji cepat-cepat dihampiri kedua temannya untuk menanyakan kabar Jongsi. Tetapi di sini Sung Ji tidak sadar, sebab masih terbawa suasana tadi, yang dimana ketika Jongsi mengungkapkan perasaannya. Tapi Sung Ji malah menjawab, Jongsi mengungkapkan perasaannya kepada saya. Kedua pria ini bingung, bimbang, ambigu atas jawaban Sung Ji. Kemudian pria ini paham, sadar dan memberitahu Sung Ji bahwa memang bos kita, sudah lama menyukaimu, sudah lama tertarik denganmu. Efek dari pernyataan temannya, membuat Sung Ji susah tidur, gelisah dan kurang yakin dengan pernyataan temannya tadi. Tidak mungkin Jongsi menyukai saya, mencintai saya, ini tidak benar, ini sungguh salah total. Kemudian Sung Ji kembali, membuka buku ajaib itu bilang, luangkan waktu. Pada pagi hari berikutnya, Jongsi terlihat gelisah sebab sampai saat ini Sung Ji belum menjawab ungkapan perasaan Jongsi. Dan ketika Sung Ji datang, Jongsi menunggunya di awal pintu masuk, dan berkata, apakah kamu masih berpikir, belum ada jawaban yang dapat menggembirakan hatiku? Sung Ji terlihat kaku dengan pertanyaan Jongsi, malah menjawabnya, saya akan luangkan waktu untuk memikirkan itu. Akhirnya Jongsi kesal dan pergi begitu saja. Kemudian Sung Ji masih tetap berada di awal pintu, tiba-tiba Ana muncul dan memberitahu sesuatu kepadanya. Ana bilang, akan berapa lama kamu memendam jawaban dari pertanyaan Jongsi? Jongsi sangat mencintaimu. Sampai-sampai dia menolak undangan untuk ke Jepang, memberikan kuliah barista di sana, semua itu karena Jongsi ingin mendapatkan kamu sebagai kekasih. Sung Ji gelisah, galau, patah hati, frustasi. Kemudian dia membuka buku ajaib itu dengan harapan untuk mendapatkan solusi, untuk mendapatkan petunjuk. Ketika membuka buku itu, jawaban buku itu adalah, waktunya akan segera tiba. Akhirnya setelah mendapat petunjuk, Sung Ji mendatangi Jongsi. Dan berkata, jawabanku akan segera tiba. Jongsi mendengar itu tertawa. Kemudian Jongsi dan Ana memanggil Sung Ji untuk memberikan kabar gembira kepadanya, ini menurut mereka adalah kabar gembira untuk Sung Ji. Akan tetapi Sung Ji tidak gembira dengan hal ini, sebab dia masih memikirkan ibunya yang sedang sakit. Ana merekomendasikan Sung Ji untuk ke Jepang karena Sung Ji memiliki bakat, ahli dalam membuat kue yang begitu enak yakni Sung Ji, akan bekerja di salah satu perusahaan di Jepang. Di sini Jongsi sangat setuju sebab, andaikan Sung Ji menerima hal itu, dia ikut senang dan bisa menerima tawaran dari pihak kampus untuk memberikan kuliah barista di sana. Tetapi Sung Ji di sini terlihat berat untuk mau, dan perlu waktu lama untuk memikirkannya. Ketika Sung Ji izin untuk pulang, Jongsi cepat-cepat menghampirinya untuk mengantarnya pulang dan langsung memegang tangan Sung Ji. Baru kali ini Jongsi berani memegang tangan Sung Ji, beginilah efek mencintai seseorang, rasa takut, rasa gengsi akan hilang, akan tumbang jika kita benar-benar mencintai seseorang. Sebab Jongsi selama ini malu untuk memperlihatkan kecintaannya kepada Sung Ji. Keesokan harinya, Sung Ji gelisah, dia bingung apa yang harus dia lakukan dalam situasi seperti ini, dan kemudian dia mencoba membuka buku ajaib, tetapi buku ajaib ini tidak bisa menolongnya lagi, buku ini sudah tidak dapat memberikan petunjuk, ketika dia buka bukunya kosong, enggak ada tulisan apapun di dalam buku tersebut. Lalu kemudian datanglah Jongsi bersama bos perusahaan dari Jepang, untuk melakukan survei, untuk melakukan verifikasi atas rekomendasi dari Ana. Ketika direktur ini mencoba mencicipi kue yang dibikin Sung Ji, dia merasa puas dan mengatakan, ini kuenya enak dan luar biasa.
Akhirnya direktur ini menerima dan memberikan sebuah surat penerimaan, bahwa Sung Ji diterima untuk melakukan pelatihan di Jepang. Jong-si pun memberikan surat itu kepada Sung Ji, tetapi Sung Ji menolaknya dan berkata, aku tidak akan pergi ke Jepang. Jong-si bertanya, kenapa, ini peluang besar loh untuk kamu. Ada apa yang salah dengan dirimu sehingga kamu menolak tawaran ini? Apakah memang karena ibumu saat ini sedang sakit? Sung Ji bilang, bukan karena ibuku, maaf aku harus keluar dulu, menyendiri dulu untuk menjernihkan pikiranku. Sesampainya Sung Ji di luar, tiba-tiba terdengar ada petir. Adanya petir ini Sung Ji teringat bahwa ini tanda nenek akan datang di tempat kerjanya, akhirnya dia cepat-cepat kembali ke kafe dan mencari buku ajaib tersebut. Akan tetapi buku itu sudah tidak ada, dan Jong-si memberitahu bahwa tadi ada nenek kesini mengambil buku itu, kata nenek, dia tidak bisa lagi menolongmu. Tiba-tiba Sung Ji mendapat telepon dari bibinya, bahwa sekarang mamanya hilang dari rumah sakit. Ketika mendengar itu Sung Ji cepat-cepat ke rumah sakit, sesampainya di rumah sakit, Sung Ji mendapat telepon lagi dari Jong-si bahwa ibumu ada di kafe sekarang. Ternyata benar memang ibunya sedang ada di kafe, dengan adanya peristiwa seperti ini Sung Ji frustasi. Kemudian Sung Ji mengajak ibunya untuk pulang, di sini Jong-si mengindahkan rasa antusiasnya untuk memberikan tumpangan. Tapi kali ini Sung Ji menolaknya dengan keras. Berangkat di hari selanjutnya, kali ini Jong-si menunggu Sung Ji di awal pintu untuk melakukan dialog. Tetapi Sung Ji tidak menyahut dari pembicaraan Jong-si. Saat memanggang kue, Sung Ji tidak konsen, tidak fokus. Akhirnya ketidakfokusannya menghasilkan kue yang rusak, yang tidak bagus. Setelah mengetahui peristiwa ini, Jong-si memanggil Sung Ji untuk keluar, membicarakan sesuatu persoalan yang dihampirinya, yang membuat dia tidak fokus, tidak konsen. Sesampainya di luar, Sung Ji mengungkapkan perasaannya kepada Jong-si yang selama ini terpendam. Kata Sung Ji, saya menyukaimu, saya mencintaimu. Saya tidak tahan ketika memandangmu. Maafkan saya jatuh cinta kepadamu. Jong-si menjawab, terus apa yang harus saya lakukan? Sung Ji menjawab, tidak perlu melakukan apa-apa, dan saya akan berhenti untuk mencintaimu. Ande! Jong-si mendengar ini, teriak dan berkata, tidak akan, saya tidak menerimanya. Baik, berangkat pada hari selanjutnya, pada awal pagi Jong-si akan ke Jepang. Meskipun niat yang diciptakan tidak berhasil, bahwa sebelum ke Jepang dia harus memiliki Sung Ji sebagai kekasih. Ketika Jong-si mau berangkat, Sung Ji melihat Ana dan Jong-si untuk siap-siap ke Jepang. Sung Ji merasa galau, patah hati, frustasi atas keberangkatan Jong-si sebab di sini Sung Ji masih tetap cinta kepada Jong-si. Lanjut, pada ceritanya, 6 bulan kemudian, Ana datang di kafe untuk memberikan informasi bahwa Jong-si telah kembali ke Korea akan tetapi Jong-si untuk sementara belum bisa ke sini, sebab ada beberapa hal yang harus diurus. Sung Ji, mendengar informasi ini, merasa bersalah. Akhirnya ketika malam Sung Ji, menemui temannya untuk minta tolong memberikan surat pengunduran diri. Akan tetapi temannya, menolak permintaan Sung Ji, sebab alasan Sung Ji untuk mengundurkan diri tidak masuk akal. Terpaksa Sung Ji memberanikan diri untuk ke rumah Jong-si memberikan surat tersebut, dan di sini Jong-si melihat aksi Sung Ji yang memberikan surat secara diam-diam. Keesokan hari, Sung Ji terlihat lemas dan terlihat tidak ada sama sekali semangat untuk hidup. Dan ketika pandangannya Sung Ji mengarah ke sepeda dia melihat buku ajaib itu, dan dengan hadirnya buku ini membuat Sung Ji bangkit dari putus asa untuk bisa mendapatkan Jong-si, dan hadirnya buku ini dapat menumbangkan putus asa Sung Ji dalam berjuang untuk memiliki penyambung hati. Akan tetapi buku ajaib ini adalah palsu, manipulasi, sebab buku ini buatan Jong-si, sebagai cara untuk bisa mendapatkan sosok Sung Ji. Karena Jong-si tahu, bahwa selama ini Sung Ji memiliki buku ajaib yang dapat menenangkan hatinya dan menjawab setiap ada keraguan dalam dirinya. Akhirnya dengan usaha yang keras Jong-si tidak sia-sia, dalam memperjuangkan sosok yang ia cintai dan memang ada pepatah, usaha yang keras tidak pernah mengkhianati hasil. Dan kemudian mereka berdua baikan, saling memaparkan senyuman, pelukan, dan histeria. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah, bersabar, jangan putus asa, terus berjuang demi memperjuangkan seseorang yang kita cintai. Baik, videonya berakhir sampai di sini. Dan ini merupakan episode terakhir daripada alur cerita, film drakor ini. Bagi teman-teman, yang ingin menonton episode sebelumnya silahkan cek deskripsi di bawah. Dan juga mohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share videonya.
Apabila video ini dapat menghibur kalian, serta menyenangkan hati kalian. Terima kasih sudah menonton video ini, dan tunggu di video selanjutnya.